bagaimana kita harus menyeimbangkan antara ilmu umum dengan ilmu Islam, padahal anak saya sudah terlanjur misalnya kuliah di ini, kuliah di itu. Kita katakan seperti ini, Pak. Apakah mungkin orang itu belajar ketika sudah dewasa kemudian menjadi ulama? Misalnya SD gak mondok, SMP gak mondok, SMA gak mondok, ya kan? Bahkan kuliah selesai. Apakah mungkin bisa jadi ulama? Pertanyaan ini pernah ditanyakan ke Syekh. Paham maksud saya? Kan kadang-kadang kan kita ngerti ngaji baru kemarin, sedangkan anak kita sudah terlanjur sekolahnya, bukan gitu ya? Dijawab oleh masyayikh, bisa. Para sahabat yang menjadi pendekar-pendekar ilmu itu masuk Islamnya ada yang umurnya 40 tahun, ada yang umurnya 35 tahun, ada yang umurnya 50 tahun, tapi mereka keluar menjadi para manusia-manusia brilian dalam masalah ilmu. Jadi intinya, kalau sudah terlanjur belajar ilmu dunia kemudian ingin belajar agama, itu bukan sesuatu yang tabu, yang aib, dan jangan menganggap gak berhasil. Masyayikh itu banyak yang dulunya, saya masih punya, sering dikirimi teman-teman fotonya masyayikh ketika muda remaja, ya celanan jin, ya rambutnya gondrong gitu-gitu. Tapi sekarang jadi masyayikh kibar, ulama besar. Jadi jangan putus asa ketika seperti itu keadaannya. Jadi, kemudian ilmu di dalam Al-Quran, di dalam hadis, maksudnya ilmu di situ adalah ilmu agama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa berjalan mencari ilmu, yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu agama. Qala Allah wa qala Rasul. Tetapi bisa ya menjangkau ilmu non agama bila itu diniatkan untuk membangun kemaslahatan umat. Seorang misalnya di desa terpencil, ini desa kurang ada sentuhan peradaban, maka ada orang mengambil anak-anak ini disekolahkan ke UGM, disekolahkan ke ITB misalnya. Setelah itu disuruh pulang lagi ke daerahnya, memajukan daerahnya, niatnya untuk kemaslahatan umat, maka ini pun bagian dari fisabilillah. Jadi tergantung niatnya. Ilmu umum pun bisa dapat pahala. Misalnya dia jadi dokter, dengan punya ilmu itu dia ingin memudahkan orang-orang yang kekurangan untuk bisa dapat pelayanan kesehatan yang lebih murah, meskipun nggak bisa gratiskan, paling tidak dia bisa memurahkan harganya, maka itu bagian dari ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya jangan berputus asa ya, kalau sudah anaknya, bahkan kita sendiri jangan berputus asa untuk belajar agama. Terus kalau kita dulu belum paham, sekarang sudah ngerti, ya kita harus belajar. Tidak ada terlambat dalam belajar. Dan kalau panjenengan niatkan ngajari anak supaya anak ini jadi seorang yang berilmu agama, mulai ajarkanlah bahasa Arab. Itu nggak bisa ditawar itu ya. Al-Quran itu sudah, menghafal Al-Quran, menghafal hadis nggak usah diomongkan, itu sudah pastilah. Sekarang kan lembaga pendidikan Islam kan sudah ada program itu, tahfidzul Quran. Jadi lebih dari itu harus diajarkan kepada anak-anak kita pendidikan bahasa Arab, karena nggak mungkin kader kita itu memahami agama kecuali dengan beberapa bahasa Arab. Jadi jangan remehkan bahasa Arab. Sediakan waktu untuk berbahasa Arab, jangan pernah sisakan waktu untuk belajar bahasa Arab, karena sisa dengan yang tersedia itu beda. Saya tidak mengatakan ya jamaah sisakan waktu Anda untuk belajar bahasa Arab, saya nggak ngomong gitu, karena yang tersisa itu pasti nggak ya, kesel-kesel tok, wis wae kesel, wis wae pegel, itu sisoi. Nah, untuk bahasa Arab itu bukan sisa, tapi apa? Sediakan. Jadi kata yang tepat itu sediakan waktu untuk berbahasa Arab, bukan sisakan waktu untuk belajar bahasa Arab, karena sisa itu gak cocok ya. Sediakan. Wallahu a'lam bishawab.